selamat siang semuanya teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Gimana kabarnya hari ini? Semuanya masih semangat dengan tugas yang sangat menumpuk? Masih semangat. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai podcast hari ini, saya perkenalkan dulu teman-teman yang ada di ruang Zoom ini. Ada Bapak Abdul Ghalib, kemudian Ibu Herlina Ilyas, Ibu Dian Rahmayani Rifai, kemudian ada Rahmat Ghazali. Nah, pada podcast kita hari ini kita mendapat tugas dari coach kita untuk membuat podcast mengenai bagaimana pelayanan publik di Indonesia. Nah, mungkin kita langsung saja ya masuk ke potret pelayanan publik di negeri kita ini, di Indonesia. Mungkin ada teman-teman yang ingin menceritakan pengalamannya mengenai bagaimana potret pelayanan Indonesia, apakah pelayanan, atau mungkin menceritakan perbandingan antara pelayanan di negeri dengan swasta atau administrasi dan sebagainya. Silahkan, mungkin ada yang ingin duluan menceritakan pengalamannya. Oke, begini Bu. Ya, silakan Ibu Herlina. Mungkin saya sedikit menggambarkan tentang kondisi pelayanan publik di Indonesia kita saat ini. Saya rasa kondisi pelayanan publik di Indonesia kita saat ini kan masih belum efektif ya. Bisa dikatakan masih buruk karena kita masih diwarnai dengan praktek kolusi, korupsi dan nepotisme dalam pelayanan publik kita. Juga masih ada dan juga memperparah dengan kurangnya partisipasi dari masyarakat untuk meningkatkan pelayanan publik yang efektif. Seperti itu menurut saya kondisi pelayanan publik di Indonesia kita saat ini. Terus yang menyebabkan belum efektifnya pelayanan publik kita yaitu kurangnya SDM dari masyarakat. Saya rasa seperti itu. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin menambahkan. Ya, silakan. Terima kasih Bu Herlina. Mungkin ada pengalaman lain atau yang ingin ditambahkan. Silakan. Baik, saya mau menambahkan dari yang disampaikan Ibu Herlina. Saya kira itu betul, potret pelayanan publik di Indonesia ini tergolong masih buruk ya, karena dari artikel mengenai hasil survei dari Ombudsman RI mengatakan memperlihatkan bahwa pelayanan publik di Indonesia ini masih buruk, khususnya di level provinsi dan kabupaten. Masih terjadinya praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam potret ini, dalam survei ini mengatakan bahwa khusus untuk provinsi dan kabupaten ini masih berada di zona merah. Saya kira itu. Ya, baik, saya juga sangat setuju dengan yang dikatakan oleh Bapak Rahmat Ghazali bahwa salah satu kondisi pelayanan kita di Indonesia ini bisa dikatakan memang sangat buruk ya, karena masih adanya budaya organisasi yang buruk, terjadi korupsi, kolusi, nepotisme. Nah, biasanya kalau berdasarkan pengalaman saya sendiri itu misalnya kayak nepotisme. Nah, biasanya kita di bagian pelayanan itu yang punya keluarga toh. Nah, mungkin pasti teman-teman yang lain juga pernah merasakan seperti yang saya rasakan. Biasanya ada yang punya keluarga di dalam bagian pelayanan. Dan nanti yang punya keluarga itu lebih didahulukan dibandingkan orang-orang yang antri. Nah, itu termasuk salah satu menurut saya pelayanan yang sangat buruk di Indonesia, dan biasanya itu terjadi di bagian administrasi. Ya, mungkin ada yang ingin ditambahkan oleh dari yang lain, Ibu Dian atau Pak Abdul Ghalib, silakan. Ya, baik. Saya setuju ya sama teman-teman semua bahwa pelayanan publik di Indonesia ini masih kurang baik. Itu bisa tercermin dari bagaimana kualitas SDM mereka. Masih banyak yang mengabaikan masyarakat pada saat pelayanan, terus mereka juga
mungkin kurang mengerti bagaimana tupoksi mereka untuk melayani seperti itu. Dan kalau menurut pengalaman sendiri, bukan hanya untuk administrasi di perkantoran, tetapi di dalam kampus, dalam bidang kesehatan juga pelayanannya itu masih sangat kurang ya. Apalagi di kampus banyak pegawai-pegawai yang kurang memperhatikan mahasiswa atau bahkan mereka mengajukan mahasiswa pada saat mahasiswa ada pengurusan berkaitan dengan permasalahan kuliah mereka, seperti itu. Ya, terima kasih Bu Dian. Mungkin ada yang ingin tambahkan dari yang lain atau siapa yang ingin menambahkan, silakan. Baik, teman-teman ada sedikit menambahkan. Jadi memang kalau kita melihat gambarannya, pelayanan publik di Indonesia itu masih sangat-sangat tergolong tadi mungkin kalau kita mau melihat ini sangat rendah ya, karena itu tadi berbagai praktek-praktek terkait korupsi, kolusi dan nepotisme, kemudian gratifikasi juga sering terjadi di pelayanan publik. Misalnya cuman yang mungkin ke depan juga masyarakat harus pahami bahwa ketika menemukan hal-hal semacam itu tidak menjadi pembiaran bagi mereka, karena sebenarnya secara tidak langsung masyarakat sebenarnya ikut memperparah kondisi, karena ketika misalnya di satu sisi pengen urusannya lebih mudah, biasanya kan ada yang ketika mengeluarkan biaya lebih, dia akan bisa mendapatkan pelayanan yang lebih cepat. Yang harusnya menunggu bisa 1-3 hari, ketika dia bisa bayar lebih, maka dia bisa lebih dilayani lebih cepat. Nah, ini harusnya masyarakat tidak mengarah ke situ, karena kapan seperti itu maka justru lebih memperparah kondisi pelayanan publik kita. Yang itu menjadi menyita perhatian kita semua untuk pelayanan publik di Indonesia ini. Baik, terima kasih Bapak Galip. Nah, dari pernyataan-pernyataan teman yang tadi memang membuktikan bahwa pelayanan di negeri kita ini di Indonesia masih memang sangat buruk. Nah, mungkin ada pengalaman dari teman-teman mengenai kita masuk dulu contohnya misalnya ke rumah sakit swasta dengan negeri. Mungkin ada perbandingan menurut teman-teman pelayanan di antara rumah sakit swasta dengan negeri. Karena saya sendiri memiliki pengalaman yang tidak baik pelayanannya antara swasta dengan negeri. Mungkin ada teman-teman yang ingin menceritakan pengalamannya. Kalau terkait di layanan rumah sakit, saya pernah mengalami itu, tapi saya tidak bisa sebutkannya. Pokoknya dia salah satu rumah sakit ini milik pemerintah. Itu suatu waktu saya punya keluarga lagi di ini ya, sementara di open di rumah sakit, kemudian dia membutuhkan setelah di UGD kan harus masuk ke ruang perawatan. Nah, setelah kami bantu cari ruangan, menurut info ruangan perawatan sudah full, tapi cek per cek malah diarahkan ini hubungi ini, kalau misalnya ada keluarganya yang ini bisa menghubungi itu kan salah satu untuk mendapatkan kamar perawatan, hubungi si ini, dia yang pegang untuk perawatan ini, kalau misalnya ada keluarganya bisa lebih cepat. Nah, itu kan potret buruk, salah satu potret buruk dari pelayanan publik kita. Iya, terima kasih atas pengalaman yang diberikan oleh Bapak Galip. Nah, saya sendiri juga 11-12 pengalamannya dengan Bapak Galip. Waktu di rumah sakit pemerintah, rumah sakit negeri, saya mendapati salah satu perawat yang melayani sangat tidak baik, bahkan senyum sedikit pun tidak diberikan. Sedangkan pada saat saya berpindah ke rumah sakit yang swasta tanpa menggunakan BPJS ya, ini membayar secara tanpa BPJS, nah itu pelayanannya jauh lebih baik, pelayanannya ramah, sopan, santun, dan itulah kalau menurut saya pengalaman saya dalam hal rumah sakit. Mungkin ada pengalaman dari teman-teman yang lain ingin ditambahkan sebelum kita pindah ke perbincangan selanjutnya. Silakan.
yang sebenarnya kalau untuk masalah rumah sakit umum dan pemerintah dan swasta atau umum dan swasta itu hampir sama ya permasalahannya, pasti ada saja masalah seperti itu. Cuman kalau saya melihat ini bukan kesalahan dari instansi tetapi dari SDM-nya. Jadi mungkin para perawat SDM ini kurang mengetahui SOP mereka, SOP rumah sakit, dan menjalankannya tidak sesuai SOP. Jadi menganggap pasien-pasien ini hanya menyulitkan mereka gitu. Karena kalau setahu saya, menurut pengalaman saya ya, kalau soal BPJS dengan non BPJS itu SOP-nya sudah teratur dengan baik, tapi bagaimana lagi kualitas SDM mereka dalam menjalankan pekerjaan mereka. Cuman memang tidak bisa dipungkiri masalah itu banyak terjadi ya di negeri kita seperti itu. Makasih Bu Dian. Yang lain mungkin teman-teman yang lain ingin menambahkan, silahkan. Iya, saya rasa pelayanan publik bukan hanya di rumah sakit ya yang kurang optimal, tapi terkadang juga kalau kita punya urusan di bank, dan terkadang itu customer service-nya kurang melayani dengan baik, artinya keramahan yang ditunjukkan itu agak kurang. Ya entahlah, mungkin dia profesionalnya dari segi apa ya, tapi saya rasa kalau kita berhadapan dengan publik, apalagi kita berada di depan, artinya seseorang yang melayani, yang selalu dekat dengan masyarakat, ya kita memberikan yang terbaik. Dan mungkin salah satu pendukung juga untuk kiranya ya pelayanan publik kurang itu karena ada kurangnya SDM, mungkin bisa diadakan pelatihan khusus untuk bagaimana cara meningkatkan pelayanan publik di sektor-sektor swasta ataupun negeri, seperti itu. Terima kasih Bu Herlina. Baik, saya akan menambahkan mengenai pelayanan di dunia pendidikan, khususnya kita di Unsulbar. Ya, silakan. Pelayanannya terhadap mahasiswa itu termasuk belum baik, misalnya dari sisi sarana dan prasarananya masih sangat minim begitu. Jadi kasihan juga mahasiswanya karena mereka sudah membayar SPP namun tidak maksimal dalam pelayanan. Baik, terima kasih Bapak Ahmad Ghazali. Nah, menambahkan sedikit dalam hal dunia kampus. Nah, walaupun kita sendiri ini seorang dosen, saya rasa tidak bisa kita pungkiri, masih banyak sekali dosen, bahkan mungkin pengalaman teman-teman semua, dosen yang melakukan pelayanan dalam pekerjaannya dan misalnya tidak profesional. Misalnya lebih mementingkan kepentingan pribadinya dibandingkan dengan masuk ke kelas mengajar atau memberikan bimbingan, tapi nanti sampai mahasiswa kadang terlambat menyelesaikan tugas akhirnya, seperti itu, lebih mementingkan masalah pribadinya. Jadi banyak dosen yang masih menurut saya, yang saya temui masih belum profesional. Nah, itu menurut saya dari dalam dunia kampus. Masih ada kira-kira dari teman-teman yang ingin ditambahkan sebelum kita masuk ke topik selanjutnya? Sudah cukup pas? Baik, kalau sudah cukup, kita masuk ke tantangan menghadapi hambatan. Kira-kira apa hambatannya? Tapi sebenarnya dari jawaban teman-teman tadi secara tidak langsung sudah mengutarakan ya mengenai tantangan layanan publik. Tapi mungkin masih ada yang ingin ditambahkan kira-kira mengenai tantangan layanan publik kita di Indonesia ini seperti apa? Silakan. Kalau saya sih menambahkan mungkin terkait tantangannya sih sebenarnya yang pertama yang paling penting adalah sumber daya manusianya. Jadi ASN itu harus betul-betul memahami, apalagi sekarang kan yang digalakkan dari ini kan ASN, core value ASN sekarang kan berakhlak. Jadi kita berharap dengan nilai-nilai fondasi ASN ini bisa menggerakkan, merubah pola pikir ASN kita sehingga mereka betul-betul memahami bahwa
sadar akan posisinya bahwa dia adalah pelayan publik. Berbicara pelayan publik, bagaimana bisa memuaskan, memberikan layanan terbaik sehingga stakeholder dalam hal ini masyarakat merasakan bahwa layanan yang diberikan oleh ASN ini adalah yang terbaik, pelayanan terbaik, sehingga fondasi ini diharapkan mungkin betul-betul tujuannya nanti mengarahkan ASN bahwa bangga melayani bangsa, karena ketika sudah bangga melayani bangsa, ya mungkin tujuan untuk pelayanan prima itu bisa tercapai. Baik, terima kasih Bapak Galih. Mungkin ada dari teman-teman yang menambahkan. Nah, ia menambahkan bahwa hambatan dalam pelayanan publik itu salah satunya itu juga ya tidak tersedianya SOP, bahkan jarang ada instansi-instansi atau lembaga-lembaga terkait yang memiliki SOP dalam menjalankan tugasnya. Nah, selain SOP ini, kadang kurang komunikasi internal juga. Jadi dari atasan ke bawahan untuk menyampaikan SOP itu kurang, atau mereka tidak transparan terhadap SOP-nya. Gitu. Biasa juga kan dalam pelayanan publik pembuatan KTP, biasa kan harusnya mereka itu menyediakan lah persyaratannya apa, dan itu harus diedukasi kepada masyarakat sehingga transparansi SOP-nya itu bisa masyarakat tahu. Jadi pada saat datang ke sana juga tidak menghambat pelayanan. Jadi dari masyarakatnya sudah tahu, terus dari pelayannya juga sudah tahu. Jadi pelayanan bisa berjalan dengan baik. Terus selain koordinasi internal, yang seperti Bapak Rahmat Ghazali bilang juga tadi bahwa ada sarana prasarana. Nah, sarana prasarana ini juga harus diperbaiki agar pelayanan bisa berjalan dengan baik. Jadi kita datang ke tempat pelayanan bisa merasa puas karena sarana dan prasarananya juga terpenuhi seperti itu. Baik, terima kasih Bu Dian. Mungkin ada yang lain ingin ditambahkan dari teman-teman. Oke, sedikit Bu, dari kedua tadi kurangnya SDM dengan SOP ya, dari pendapat Bu Dian. Nah, saya rasa yang terpenting juga itu yang menjadi tantangan, yaitu ketidakmampuan kita sebagai pelayan publik itu untuk mengubah kultur. Artinya kita tidak bisa mengubah budaya untuk mengikuti zaman saat ini. Kan Ibu Sri Amalia ini tadi mengatakan misalkan pelayanan publik di universitas itu dia lebih mendahulukan keluarganya dibanding orang lain misalnya. Nah, itu salah satu contoh ketidakmampuan kita sebagai pelayan publik untuk mengubah kultur seperti itu. Baik, terima kasih Bu Erlina. Masih ada yang ingin ditambahkan dari teman-teman? Saya juga mau menambahkan disebutkan dari teman-teman. Saya rasa benar semua mengenai tantangan dalam pelayanan publik. Tentunya untuk itu komitmen pimpinan di sini sangat penting kan, untuk mengubah budaya pelayanan publik menjadi lebih baik, serta dari itikat dari SDM-nya gitu. Kira begitu kalau dari saya. Baik, terima kasih. Nah, merangkum dari teman-teman tadi mengenai tantangan dalam layanan publik, ada yang menyebutkan mengenai SOP, aksesnya, sarana prasarana, sumber daya manusianya, kemudian budaya organisasi yang di Indonesia masih sangat ya seperti itulah yang terjadi di Indonesia mengenai budaya organisasinya yang sangat masih kadang nepotisme, kemudian mengenai etikat kerja juga seperti apa. Nah, salah satu contoh yang menurut saya mengenai sarana prasarana dalam pelayanan publik. Nah, biasanya misalnya dalam organisasi atau instansi itu biasanya dalam hal pelayanan membuka pelayanan secara online. Tapi nyatanya saat kita mengisi form secara online dan sampai ke tempatnya, kantornya, kita masih mengisi formnya itu secara manual. Jadi kita itu rasanya kerja dua kali. Jadi pelayanan yang dilakukannya apa gunanya untuk mengisi online, tapi sampai di lokasi kita masih mengisi form secara manual. Jadi saya rasa itu termasuk salah satu yang harus diperbaiki, ditingkatkan dalam hal pelayanan publik.
Nah, sampai sini masih ada yang ditambahkan sebelum kita pindah ke topik yang selanjutnya? Atau sudah cukup? Oke, kita pindah ya ke topik selanjutnya. Akan kita bahas mengenai strategi menghadapi hambatan layanan publik dan layanan yang ideal bagi di Indonesia ini seperti apa. Ada mungkin yang ingin ditambahkan atau ingin disampaikan oleh teman-teman? Oke, kalau begitu saya tambahkan sedikit ya mengenai strategi bagaimana kira-kira agar pelayanan publik kita di Indonesia. Salah satunya itu peningkatan sarana prasarana ya, sudah disebutkan juga tadi dari teman-teman. Nah, termasuk di daerah saya cerita sedikit ya teman-teman, tidak apa-apa. Nah, kebetulan kampung halaman saya itu di Luwu. Nah, di Luwu itu kotanya itu terbagi ya, jadi di tengah Luwu itu ada Kota Palopo, kemudian setelah Kota Palopo sambung lagi ke Luwu. Nah, sedangkan Kabupaten Luwu, ibu kotanya itu berada jauh dari tempat tinggal saya, harus melewati kabupaten lain dulu baru masuk lagi ke Kabupaten Luwu. Jadi ceritanya Kabupaten Luwu itu terpotong ya. Nah, itu termasuk salah satu contoh sarana prasarana yang masih kurang, karena jika kita ingin mengurus misalnya di capil ya, catatan sipil, mengurus mengenai akte, KTP dan sebagainya, saya harus menempuh perjalanan dulu sekitar 40 km hanya untuk mengurus itu, dan belum lagi nomor antriannya, belum pas sampai sana malah nggak dapat nomor antrian. Nah, kira-kira menurut saya bagaimana nanti pemerintah membuat sarana prasarana, misalnya kantor pendukung atau pembantu capil yang dapat membantu akses bagi warga seperti saya yang masih sangat jauh lokasinya untuk menempuh ke dinas capil seperti itu. Nah, mungkin ada yang ditambahkan lagi dari teman-teman. Ya, baik, saya ingin menambahkan. Jadi kalau terkait strategi, mungkin yang paling dasar, yang paling awal yang harus diperbaiki bagaimana kualitas sumber daya manusianya. Gitu. Jadi bagaimana mereka bisa menyadari bahwa tugas dan tanggung jawab mereka itu sangat penting untuk melayani publik. Nah, dengan cara yang seperti teman-teman tadi juga sebutkan bahwa bisa dilaksanakan pelatihan untuk peningkatan SDM-nya, terus pelatihan-pelatihan yang bisa meningkatkan komitmen mereka dalam bekerja. Nah, setelah dari peningkatan SDM-nya, bisa dibuatkan SOP dari kantornya, jadi dari instansinya, seperti apa alur pelayanan, seperti apa tahap-tahap untuk memberikan pelayanan, seperti itu. Baik, terima kasih Bu Dian. Mungkin ada teman-teman yang lain ingin menambahkan, silakan. Oke Bu, mengenai strategi peningkatan kualitas pelayanan publik, ya salah satunya tadi mengadakan pelatihan ya kita sebagai pelayan publik. Yang kedua yang mau saya tambahkan bahwa kita juga harus meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, khususnya pendidikan formal, karena ya kita tahu lah di daerah-daerah tertinggal masih pendidikannya masih kurang dibanding dengan daerah-daerah yang ada di pusat. Terus yang ketiga itu kita juga bisa mengadakan latihan kerja bagi para tenaga kerja atau bagi para orang pelayan publik misalnya. Ya seperti contohnya tadi di bank atau di rumah sakit ya, orang-orang yang masih kurang memahami bagaimana harusnya kita melayani masyarakat, ya bisa dengan salah satunya mengadakan pelatihan kerja seperti itu. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Bu Herlina. Masih ada dari teman-teman yang ingin ditambahkan? Sudah cukup? Oh iya, menambahkan lagi. Ya, silakan. Menambahkan lagi sedikit terkait SDM-nya tadi, harusnya juga para pekerjanya itu harus berkompeten ya, jadi sesuai bidang keilmuannya dengan apa yang mereka jalankan. Jadi karena banyak kan orang yang bekerja tidak sesuai dengan bidang ilmunya, makanya terjadi miskomunikasi antara pekerjaan mereka gitu. Jadi mereka tidak memahami apa sebenarnya pekerjaan mereka, padahal pelayanan publik itu sangat penting. Jadi bagaimana caranya para instansi merekrut orang-orang
sesuai dengan bidang kerjanya, seperti itu. Terima kasih Vivian. Pak Galip tadi ingin menambahkan, silahkan. Kalau saya menambahkan terkait mungkin ini ya, termasuk juga perbaikan mungkin akses, kemudian termasuk infrastruktur, karena misalnya terkait layanan sekarang kan masih ini sering kita ketemukan, misalnya contoh kecil terkait administrasi kependudukan. Istilahnya sekarang kan kita sudah kenal bahwa kependudukan kan sudah ini ya terintegrasi, tapi terkadang ketika kita berpindah ke layanan, misalnya mengurus BPJS, tahu-taunya saat kita ke kantor BPJS terkadang masih ditemukan data kependudukan belum terintegrasi, harus bolak-balik lagi ke kantor kependudukan, padahal satu pekerjaan yang harusnya sudah selesai di satu titik akhirnya kembali lagi ke ini untuk terkait pengintegrasian data. Jadi mungkin termasuk akses dan infrastrukturnya mungkin masih perlu diperbaiki untuk pelayanan publik ini. Baik, terima kasih Pak Galip. Masih ada dari teman-teman yang ingin tambahkan? Baik, kalau dari saya sih untuk peningkatan layanan ini tentunya kita harus memanfaatkan sarana teknologi informasi, karena saat ini masih di masa pandemi, tentunya pemanfaatan teknologi informasi ini saat ini harus terus dilakukan, kira begitu, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari pelayanan itu sendiri. Baik, terima kasih Pak Rahmat Ghazali ya. Itu ya, dari yang disebutkan teman-teman tadi itu memang masih sangat minim di negeri kita ini, jadi menjadi salah satu hambatan ya. Jadi mungkin bisa kedepannya menjadi lebih perbaikan untuk pemerintah, termasuk kita sendiri ini, karena kita sendiri ini sebenarnya sebagai pelayan publik juga, bagaimana kita bisa menerapkan kode etik dalam pelayanan publik, misalnya memahami kebutuhan masyarakat, ramah melayani kita sebagai dosen, bagaimana ke mahasiswa, kemudian perbaikan tiada henti, misalnya belajar terus menerus untuk mengupgrade diri kita. Nah, mungkin sampai sini saja ya teman-teman podcast kita hari ini, atau mungkin ada yang tambahkan? Sudah cukup ya? Oke, sudah cukup. Semoga yang menonton podcast kita nanti ini bisa mendapatkan informasi manfaat, bermanfaat untuk kita semua. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Ya, jangan lupa absen teman-teman. Siap. Siap, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Selamat sore. Selamat sore.